Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nuwasil darsana al-balaghah min kitab Syarh al-Balaghah li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin. Taib, nahnu al-an fi safha 345 ma zilna fil kalami an muhassinatil ma'nawiyah bahwa min al-mabahis min mabahas allati yubhas aw yatakallam anhu fi ilmi al-badi' wa fil liqa'ati al-madiyah akhadna muhassinatin ma'nawiyah min al-raqm al-awwal ila as-sabi' wal an sanakhudh as-samin minha wa huwa at-taqsim. Wahada lahu ta'alluq ma'a ar-raqam as-sabi wa huwa at-tafriq. Baik. Qulna anna at-tafriq fil liqa'il madi, at-tafriq bima'na at-tafriq baina syai'ain min naw'in wahid. Ya, indana naw' wahid thumma nufarriq minhu syai'an. Ya, hadha huwa at-tafriq. Wa hunaka al-an at-taqsim, wa at-taqsim hadha yushbihu at-tafriq. Mal murad bit taqsim? Sanaqra'u al-an. Qala al-mu'allif huna as-samin at-taqsim huwa imma istifa'u aqsami syai'i nahwa qawlihi wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami, wa imma dzikru muta'addidin atau muta'addadin fa irja'u malikullin ilaihi ala ta'yin. Jadi pengertian dari taksim itu ada dua. Yang pertama adalah istifa'u aqsami syai'. Istifa bermakna itmam, ikmal, menyempurnakan. Jadi istifa aqsami syai' artinya menyempurnakan pembagian sesuatu. Masalan qaul syair, contohnya di syair yang masyhur dari syairnya Zuhair bin Abi Sulma di dalam mu'allaqatnya, beliau mengatakan wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu, mana ana araftu ma alladhi hadatsa al-an wal ladhi hadatsa bil ams. Ya, kullu syai'in hadatsa al-yaum wal ladhi hadatsa bil amsi araftuhu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami walakin ana la a'rif ma alladhi sayahdutsu ghadan. Ya, maladhi sayahdutsu ghadan la adri amal an wa bil ams araftu. Ya. Baik. Qala syarih rahimahullah, at-taqsimu huwa imma istifa'u aqsami syai'i wa huwa ma yu'rafu bis sabr wa taqsim fi usulil fiqh. Nah, dalam ilmu usul fikih juga ada pembahasan taksim ini. Kalau kita bahas di Raudhah misalkan di awal-awal di pembahasan muqaddimah mantiqiyahnya ada pembahasan tentang as-sabr. Dalam ilmu mantik juga ada sabar. Ya. Kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan taksim, kalau dalam ilmu usul fikih disebut dengan istilah sabar. Bima'na annal insana yastawfi al-aqsam wa yaqulu imma kadza wa imma kadza wa imma kadza. Wa mithaluhu wa a'lam ilmal yawmi wal amsi qablahu. Walau qala hadzal insan ana a'lamu ma madha wal a'lamu ma yastaqbil. Ya, la tammal kalamu hasal maksud. Lakinnahu arada an yuqassima wa an yubayyina faqala wa'lamu ilmal yawm ay ilma ma yaqa'u fil yawm wal amsi qablahu. Fa kalimatu qablahu fi hadzal mawdi' tu'addu hashwan li'anna al amsa ma'lumun annahu ma qabla al yawm illa idza qasada bi qablahu annahu al amsul qarib duna al amsal ba'id li'anna al amsa yuradu bihi ma madha walau qabla yawmika hadha wa yuradu bihi al yawm alladhi yalihi yawmuka. Baik. Jadi di dalam syair ini si Zuhair bin Abi Sulma ini mengatakan wa a'lamu ilmal yaum, ini yang pertama, pembagian yang pertama. Ilmal yaum artinya sesuatu yang terjadi hari ini. Wal amsi qablahu, dan ya hari kemarin. Ya namanya amsi itu kan pasti qablahu kan. Ya, yang namanya amsi itu qablahu. Tapi di sini ya beliau menyebutkan kata ini ya untuk menyempurnakan pembagian, karena waktu waktu itu hanya ada tiga, zaman lampau, zaman sekarang, atau zaman yang akan datang, begitu kan? Ya, kemarin, ya sekarang, atau besok. Ya,
hanya ada 3 waktu ini saja, 3 rentang waktu ini. Maka ya, seandainya si Zuhair ini mengatakan saya tahu berita hari ini, tapi saya tidak tahu berita besok, dia udah selesai sebenarnya. Nanti maksudnya ya. Tapi tidak ada taksim di situ. Jadi kalau taksim itu kita sebutkan 3-3-nya. Ya, 3 zaman tadi. Zaman yang pertama apa? Kemarin. Ya, kemudian hari ini, kemudian lusa. Nah, kalau seandainya Zuhair ini mengatakan hanya 2 saja, yaitu zaman hari ini dan yang akan datang, berarti sisa 1 yang nggak disebutkan kan? Tersisa 1 ini. Apa yang 1 ini? Yaitu zaman kemarin. Gitu ya. Nah, walaupun tidak disebutkan, seandainya ya tidak disebutkan oleh Zuhair, ma'ruf, kita tahu bahwasanya ya namanya zaman kemarin itu ya kita sudah tahu kejadian apa yang terjadi di kemarin gitu. Ya. Nah, jadi ya ma'ruf secara logika seperti itu, dari secara pikiran, secara logisnya seperti itu terjadi. Ya. Baik. Tapi di sini disebutkan ketiga-tiganya sama Zuhair bin Abi Sulma untuk menunjukkan adanya taksim di sini, pembagian. Gitu. Misalkan dalam sehari-hari tanpa sadar juga sering kita gunakan taksim ini. Ketika kita mengatakan, ya, misalkan tanya Zul kemarin murojaah enggak? Ya. Misalkan Anda beri waktu Zul 3 hari untuk murojaah. Zul, ya, kemarin murojaah enggak? Maksud Anda kemarin itulah 3 hari tadi. Ya, 3 hari itu Senin, Selasa, Rabu. Zul hanya murojaah hari Rabu. Maka Zul mengatakan, Anda murojaah hari Rabu. Apa yang Anda pahami di situ? Senin, Selasa dia tidak murojaah. Paham maksudnya? Nah, itu tidak ada taksim di situ. Tapi kalau Zul mau taksim, dia akan menjawab, ya, Senin, Selasa saya tidak murojaah, Rabu saya murojaah. Nah, ada taksim namanya. Paham ya? Anak kasih 3 hari, anak tanya murojaah enggak? Dia jawab Senin, Selasa tidak murojaah, murojaahnya Rabu. Bisa saja Zul bilang Rabu saya murojaah, selesai kan? Nah, tapi tidak ada taksim di situ. Nah, maka istilahnya kalau taksim ini analoginya yang bisa untuk membayangkan di situ kayak kita menaruh balok di lubang-lubang yang ada. Kita punya 3 lubang. Ya, kita taruh balok kayu di situ di 3 lubang tadi. Ya, sempurna ketiga-tiganya sudah tertutupi semuanya. Nah, jadi taksim itu semua lubang yang ada sudah tertutup. Ya, sudah kita kasih. Ya, kalau Anda memikirnya seperti itu logikanya untuk mengingat taksim. Baik. Fa idza kana asy-sya'iru yuridu biqablahu an yu'akkida anna al-murada bil amsi huwa al-yawm alladhi qabla yawmi mubasharatan lam takun hashwan. Wa qaluhu ami dari kata ama, ya, amiya buta, artinya saya buta tentang apa yang terjadi besok. Maksudnya saya tidak tahu, ya. Fi qawlihi walakinnani an ilmi ma fi qawlin ami khabar lakin al-ma'na annani la a'lamuhu wa amin anhu. Ibaratnya saya buta tentang berita yang akan terjadi besok. Walau lam yasha' at-taqsim laqala wa a'lamu ma wada wa la a'lamu mustaqbal. Seandainya dia bilang begini, ya, saya tahu yang sudah terjadi, tidak tahu yang akan terjadi. Itu kan maknanya sama dengan syair tadi. Maknanya sama, tapi nggak ada taksim di situ. Ya, maka di sini Zuhair ingin adanya taksim, adanya tafsil. Wa minat taksim aidan qaul syair, contohnya taksim juga perkataan penyair, innama hadhil hayatu mata'un wasafihul ghabiyyu man yastafiha ma madha fata wal muammalu ghaibun walakas sa'atul lati anta fiha. Ya, ini syair ya dari siapa ini? Ini masyhur juga syair ini. Ya, dari Ibrahim bin Utsman, ya. Ibrahim bin Utsman, ya, Al-Ghazi. Baik. Jadi di sini taksim juga inna mahadil hayamata wasafil ghaib mastafi ma madhafata wal muammal ghaib. Ini sama, artinya sama. Ma madhafata, sesuatu yang telah terjadi sudah lewat, nah lewat, ya bisa dirubah. Wal muammal ghaib, sedangkan apa yang antum harapkan di masa yang akan datang itu sesuatu yang ghaib. Walakas sa'ah allati anta fiha. Ya, bagimu adalah hari yang sekarang ini. Ya, hari yang sedang kamu lalui sekarang itu adalah hari yang beneran milikmu. Di syair yang lain, Anda lupa redaksinya, dia mengatakan, ya, waktu yang sebenarnya engkau punya itu adalah waktu yang sedang engkau jalani sekarang, bukan yang telah lewat, bukan yang akan datang. Ya, yang akan datang engkau tidak tahu apa yang terjadi, itu perkara yang gaib. Ya, yang telah terjadi engkau tidak bisa merubahnya. Jadi fokuslah kepada waktu yang engkau sedang berada di dalamnya sekarang.
Nah, itulah kenapa di dalam bahasa Inggris waktu sekarang itu dikatakan present. Ya, present kan artinya bisa artinya hadiah juga ya. Enggak, pemberian hadiah bagi antum sekarang. Baik. Kemudian itu pengertian pertama dari taksim. Ya, pengertian yang kedua, wa imma dzikru muta'addadin wa irja'u malikullin ilaihi ala ta'yin ka qawlihi wa la yuqimu ala dhaimin yuradu bihi dhaim min zulmun ya illa al-adallan airul hayy wal watid hada ala al-khasfi marbutun bi rummati wa dha yushajju fala yarsilahu ahad. Taib. Wa kadzalika aidan yakunu at-tafriq imma li dzikrin muta'addadin wa irja'i malikullin ilaihi ala ta'yin. Ayadhkuru syai' ya muta'addidan wa yurji' ilaihi ala ta'yin ma yaliqu bi kulli wahidin minhu ka qawli syair wa la yuqimu ala dhaimin yuradu bihi al-adallan fa'il yuqimu wa dhaim at-tadbiq wa dhul wala yuqimu alaihi illa al-adallan thumma abdala min al-adallan airul hayy wal watid airul hayy ay himarul hayy wal watid al-khashaba aw ghairuha tudaqqu fil ardi wa yurbatu fiha al-hisan aw al-himar aw al-insan aw al-qird aw al-khinzir wa ghairu dhalik wa hadha al-watid la yata'awwahu wa la yatawajja'u wa la yahtaju fa huwa dalil wal himar kullun yarkabuhu wa huwa aidan marbutun bi rummatihi ay bi hablihi wada yushajju fala yarsilahu ahad wal watid yadhillu as-sabiyyu aw ghayruhu yatriku fawqa ra'sihi bihasatin aw ghariha hatta yatakassar wa yushajju wala ahad yarsilahu wa kadzalika al-himal marbutun bi rummatihi wala ahad yarsilahu wa fi hadha taqsim. Taib, mana dari syair ini secara garis besar adalah wala yuqimu ala dhaimin yuradu bihi illa al-adallan ya orang yang apa namanya tadi la yuqimu ala at-tadyiq wa dhul yang dia tidak akan ditegakkan keadilan kepadanya. Ada dua jenis ya, berarti adalah orang yang hina ya. Ada dua jenis kehinaan yang tidak ditegakkan keadilan di atasnya, yaitu airul hayy wal watid. Airul hayy itu artinya himar ya. Himar, kemudian al watid itu artinya tali atau kayu pancang tempat kayu ditanam di tanah begitu, dipasak di tanah kemudian digunakan untuk mengikat hewan atau mengikat apa saja di situ bisa kan ya. Baik. Nah, jadi maksudnya adalah dua jenis benda ini yaitu himar sama al-watid ini ya, dia adalah sesuatu yang hina sampai-sampai kalau dia dilukai nggak ada orang yang protes gitu. Nah, kayu pancang tadi untuk memukul-pukul juga nggak ada yang protes walaupun dia pecah atau rusak ya, tidak ada yang merisaknya. Risak itu artinya mengenangnya ketika dia mati, ketika dia rusak, atau ketika dia pergi, ketika dia hilang. Nggak ada yang menangisinya, tidak ada menangisi kepergiannya maksud. Taib. Wa fi hadza taqsim, berarti ada taksim di sini kan, ada pembagian di sini. Ya, pembagian al-adallan tadi. Wa 'ada asy-sya'ir ma taqsim ala kulli ahadin bi wasfin la'iq bihi wa li hadza qala al-mu'allif rahimahullah wa imma dzikru muta'addin wa irja'u malikullin ilaihi 'ala ta'yin li'anna min al-ma'lum anna hadza 'ala al-khasfi marbutun bi rummatihi la yumkin an yuradu bihi al-watid abadan fal musyaru ilaihi al-himar wa da yushajju fala yarsilahu ahadun yani al-watad. Taib. Hadza 'ala al-khasfi marbutun bi rummatihi wa da yushajju fala yarsilahu ahad fihi lafun wa nasyun muraddab wa fihi aidan irja'u kulli syai'in ila ma yaliqu bihi. Maksudnya begini ikhwan ya. Jadi di bait yang pertama itu ada dua pembagian kan, yaitu airul hayy dan al-watid. Ini pembagiannya ya. Berarti sampai sini ini kan sama dengan pengertian taksim yang pertama tadi. Paham ya? Nah, sampai sini sama dia pembagian. Akan tetapi penyair di kalimat selanjutnya dia mengatakan hadza 'alal khasfi marbutun bi rummati. Ya, marbut terikat. Berarti di sini maksudnya airul hayy. Ya, jadi marbutun bi rummati ini maksudnya airul hayy. Ya, kemudian wada yushajju fala yartilahu ahad. Itu ada sesuatu yang dipukul, ya, dilukai sampai dia rusak, tidak ada yang menangisinya. Apa maksudnya itu? Al-watid. Apa maksudnya? Nah, jadi bait yang kedua ini adalah deskripsi untuk dua hal yang ada di bait pertama. Apa maksudnya?
Contoh gampangnya begini. Misalkan Anda mengatakan, saya membeli teh dan kopi. Ya, saya membeli teh dan kopi. Sampai sini pembagian kan, taksim. Ya. Kemudian di kalimat selanjutnya Anda mengatakan, nah, teh itu adalah minuman yang dibuat dari daun teh, ya, yang ya, apa namanya, direndam, ya, kemudian diberi zat tertentu sehingga menjadi teh. Kemudian kopi adalah minuman yang terbuat dari biji kopi yang digiling dan seterusnya. Ya, ini kan deskripsi. Kemana kembalinya deskripsi tadi? Ke dua hal tadi. Apa maksudnya ya? Ya, jadi ketika untuk menyebutkan pembagian, kemudian untuk datang ke deskripsi untuk masing-masing pembagian, itu pengertian juga dari taksim. Ya, wadah kan? Baik. Kemudian pengertian taksim yang selanjutnya ternyata masih ada, yaitu adzikru ahwali syai' mudhafan ila kullin minha ma yaliqu bihi. Ini sebenarnya taksimnya enggak terlalu penting ya. Enggak apa namanya? Jarang sekali didapatkan di dalam kitab-kitab dasar. Pengertian taksim selanjutnya adalah dzikru ahwali syai', menyebutkan keadaan sesuatu. Perhatikan jamak di sini, ahwal, jamak. Ya, mudhofan ila kullin minha, disandarkan kepada masing-masing keadaan tadi atau masing-masing sesuatu tadi. Jadi ini keadaan untuk yang ini keadaan untuk yang ini, ya, yang sesuai dengannya. Ini mirip dengan pengertian taksim yang kedua tadi. Kalau taksim yang kedua tadi deskripsi, sekarang keadaan. Ya, keadaan itu kan bagian dari deskripsi sebenarnya. Baik. Masalan qaul syair, ya, saat lubu haqi bil qana wa masyayikhin ka'annahum min tuli ka'annahum min tuli maltasamu murdu siqalun idza laqaw khifafun idza du'u katsirun idza shaddu qalilun idza huddu. Baik. Wa yaqulu rahimahullah wa imma dzikru ahwali syai' mudhafan ila kullin minha ma yaliqu bihi wa qawli saat lubu haqi ila akhirih. Qaluhu al-qana bimana ar-rimah. Ya, saat lubuh haqi bil qana bimana saat lubuh haqi, ya, saya akan menuntut hak saya dengan ar-rimah. Mana ar-rimah? Dengan tombak. Ya. Wa masyayikh jam'u syekh, wa yuqalu masyayikh kama yuqalu ma'ayish li'anna al-ya asliyah amma jam'u qabila fa naqulu qabail bil hams li'anna ghair asliyah. Fa idza kana ma ba'da alif mafa'il asliyan fa innahu yuntaqu bil ya ala ya. Mithlu ma'isyah jam'uha ma'ayish walau qulta ma'aish laqulna khata' wa mithlu sahifa jam'uha sahaif walau qulta sahaif laqulna khata' li'anna wazna sahaif a'il wal hamzah ghairu asliyah fi sahifa wa masyayikh jam'u masyikhah jam'u syekh aidan wa yuqalu masyayikh wa yuqalu masyayikh li'anna liya asliyah. Taib hadhihi imla. Wa qaluhu satlubu haqqi bil qana wa masyayikh law kanat riwayah wa masyayikh ka'annahu min tuli malta'amu murdu lakana al-mana annahu min kasrati ma labisu la'matal harb fahum murdun li'anna sya'ra al-lihya in hatta wa zala wal ma'na ala riwayah allati ma'ana min tuli maltasamu murdu ay min al-lisam wa huwa taghtiyatu ba'dil wajhi al-anf wal fak wal fam lakin al-awwal ablagh. Ya, jadi yang dimaksud dengan apa tadi? Ya, ka'annahum min tuli maltasamu murdu itu artinya orang-orang yang menutupi wajahnya dengan penutup wajah, ya, dengan lisam, ya, menutupi hidung, menutupi rahang, menutupi mulut, ya. Wa tulu al-iltisam mamduh li'anna al-insan yaltasimu idza raqibal khail wa rukubul khail yadullu ala annahum syuja'an. Kapan orang pakai iltisam, pakai lisam tadi? Ya, ketika orang menunggang kuda, dan menunggang kuda itu menunjukkan ada sikap pemberani. Berarti memakai penutup wajah itu adalah sesuatu yang terpuji di kalangan orang Arab. Wa annahum da'iman fi mayadinil qital. Jadi orang-orang yang banyak memakai penutup wajah berarti dia banyak menunggang kuda, banyak berada di medan perang berarti. Ya. Wa ka'annahum murd li'anna lihahum la tabin ma'al lisam. Aw li'anna lihahum saqatat litulil lisam fa hadha yahtamilul ma'nain lakin al-ma'na al-akhir azhar. Nah, jadi apa namanya? Jenggot mereka lebat jadinya. Kenapa? Karena selalu tertutup. Ya, selalu tertutup. Ya, itu penafsiran yang pertama. Atau penafsiran yang kedua, jenggot mereka menipis karena jatuh karena sering apa namanya? Sering tertekan oleh kain penutup wajah itu.
Ya, paham maksud ini? Baik. Wa qawluhu siqalun idza laqaw khifafun idza du'u siqalun idza laqu ay la yatazahzahun wa la yafirrun idza laqu al-aduwa. Mereka itu adalah orang-orang yang jika bertemu dengan musuh siqalun, berat kalau bertemu, ya. Maksudnya berat nggak bertemu, kalau bertemu itu kakinya berat. Kalau kakinya berat berarti dia kabur apa tidak? Tidak. Ya, dia tetap di tempatnya. Seolah-olah kakinya itu sangat berat untuk beranjak dari tempatnya. Jadi dia tidak akan kabur ketika bertemu dengan musuh. Berarti mereka adalah orang yang pemberani. Khifafun idza du'u, akan tapi mereka itu ringan kalau dipanggil. Berat kalau bertemu musuh, ringan kalau dipanggil, diajak perang maksudnya. Ya, ringan kakinya kalau diajak perang, tapi kalau udah di medan perang, berat kakinya untuk pulang lagi. Gitu. Ai idza tunfiru la yakununa mimman qala Allahu fihi ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah ya as-saqaltum ya ilal ardi bal hum khifafun idza du'u. Mereka itu bukan orang-orang seperti disebutkan dalam surat At-Taubah, orang-orang yang jika diajak perang ya mereka ya diajak kabur gitu dari medan perang ya. Yang tadinya mengatakan kakinya berat sekarang kakinya ringan kalau diajak kabur. Bal hum khifafun idza du'u katsirun idza shaddu qalilun idza uddu ay idza shaddu fil harbi fahum katsirun li syaja'atihim. Kalau mereka kita ajak perang ya, mereka tuh banyak walaupun jumlah mereka sedikit. Kenapa? Karena keberanian mereka setara dengan banyak orang gitu. Fal wahid minhum yaqtulu 'ashra aw 20 aw 100. Satu dari mereka itu bisa membunuh 10, 20 atau bahkan 100. Walakinnahum qaliluna idza adattahum. Tapi mereka jumlahnya sedikit kalau dihitung. Ya, 3 atau 4 orang, tapi 3 sama 4 orang setara dengan 20 orang. Gitu. Baik. Ya, li'annahum suja'an wa syaja'atuhum takfi an kasratil adad. Fa anta taral an annahu dzakara ahwal asy-syai' wa huwa masyayikh mudhafan ila kullin kama yaliqu bihi. Idan fahum thiqalan idza laqaw al-adu wal afdal fi mulaqatil aduwi as-saqil wa laysa al-khafif. Maka yang lebih tepat kalau kita bertemu dengan musuh itu as-saqil wal khafif. As-saqil lian al-khafif yatir, karena sesuatu yang ringan terbang dia. Wa yahru kabur. Fahum thiqalun idza laqu khifafun idza du'u fa idza da'awtahum ila al-qitali fa innahum yatunaka bi masyiatillahi bi sur'ah. Ya. Wa qaluhu katsiran idza shaddu ay idza shaddu 'ala al-'adu fa'alu ma yaf'alu al-jam'u al-katsir ma anna 'adadahum qalil wa baina katsir wa qalil tibaq. Ada tibak juga di situ. Baik. Nah, jadi ya yang kita sampaikan di sini adalah ada banyak deskripsi kan di sini. Ada banyak keadaan di situ. Ya, kita kembali ke syair itu coba. Coba kita lihat lagi syairnya. Tadi dikatakan satu buhaqi bil qana wa masyayikhin ka'annahum min tuli maltasamu murdu siqalun idza laqa khifafun idza du'u kasin idza syattu qalil idza uddu. Ya, semua ini kan adalah deskripsi untuk kalimat apa? Masyayikh. Jadi saya akan menuntut hak saya dengan dua hal, dengan tombak dan dengan masyayikh. Ya, dengan tentara-tentara yang kuat maksudnya. Ya, jadi saya akan merampas kembali hak saya yang dizolimi sama orang lain dengan dua hal, dengan tombak saya dan dengan tentara saya. Dan deskripsi selanjutnya, deskripsi untuk tentara atau untuk tombak? Ya, yang dikatakan sakil sama khafif itu tentaranya atau tombaknya? Tentaranya. Tombaknya mana deskripsinya? Nggak ada. Paham ya? Nah, berarti ada taksim tadi kita bagi. Ini saya akan hak dengan dua hal. Ini taksim. Kemudian setelahnya dia menyebutkan keadaan-keadaan yang kembali kepada pembagian tadi. Ya, yaitu kembalinya kepada masyayikh di situ. Jadi ada berapa ahwal tadi di situ? Ada siqalun idza laqau, ini satu hal, khifafun idza du'u, ini satu hal, katsirun idza syaddu, ini satu hal, qalilun idza uddu, ini satu hal. Ya, paham maksudnya ya? Semua itu adalah deskripsi untuk kata masyayikh. Baik, mafhumuna? Baik, ada huwa as-samin taksim. Jadi at-taksim itu punya tiga pengertian atau tiga makna. Masing-masing ada satu contoh di situ. Ya, sebenarnya tiga makna ini berdekatan semua ya. Intinya taksim itu adalah
penyempurnaan pembagian. Ada lebih dari satu jenis gitu. Ya, kalau kita baca syair nanti di dalamnya ada beberapa jenis, berarti itu ini disebut dengan taksim. Ya. Hanya saja perlu diperinci nanti di situ istifa atau dzikru muta'addad atau dzikru ahwal. Ya, baik. Jadi 3 hal merupakan pengertian dari at-taksim. Baik, insyaallah taala di perkara selanjutnya kita akan ambil yang ke-9 yaitu ta'kidul madah bima yusbihud dzam. Kemudian nanti lawannya dari ta'kidul dzam bima yusbihu al-madah. Ya. Kayaknya tidak diambil di sini ya ta'kid. Karena selanjutnya nanti akan masuk ke husnul ta'lil. Ya, setelah ini langsung masuk ke husnul ta'lil. Baik. Jadi untuk yang ke-9 ini insyaallah lebih ma'ruf, lebih familiar, lebih dekat dengan kita, lebih banyak kepakai. Jadi kalau dalam kitab-kitab dasar banyak disebutkan yang ke-9 ini. Adapun at-taksir tadi jarang sekali kepakai. Baik. Allah taala alam wa sallallahu ba'd. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.